Selamat pagi anak-anak Bapak kelas 5A, tetap semangat. Walaupun hari ini kita masih belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan ya. Oke, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Di pagi hari ini, mari ketika membaca atau memperhatikan video ini, jangan lupa kamu juga buka buku tematikmu ya. Nah, jangan lupa bantu orang tua di rumah dan serta kurang aktivitas di luar rumah. Oke, bagi yang belum mengumpulkan tugas-tugas sebelumnya, mohon dikirimkan ke WA Pak Teddy. Nah, sebentar lagi Pak Teddy akan mau rekap nilai-nilai harian kita ya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita di subtema 2, pembelajaran kedua. Nah, perhatikan gambar ini. Nah, tentunya kamu semua pernah memainkan ini kan? Ini permainan apa ayo? Nah, ini permainan sepak bola ya. Nah, pastinya kamu pernah mainkan. Nah, sabar ya. Nanti ketika wabah COVID-19 sudah mereda dan hilang di kota kita, nanti kita bisa bermain bersama-sama di sekolah maupun di rumah. Oke. Nah, coba kita jawab nih, ada pertanyaan di bawah ini. Kegiatan yang nampak pada gambar di atas adalah, nah, kegiatan apa yuk? Beberapa anak sedang bermain sepak bola. Kegiatan di atas termasuk permainan yang menggunakan organ-organ gerak ya. Ada kaki, kepala, ya, dan badan lain sebagainya. Tempat yang aman untuk melakukan kegiatan tersebut adalah di mana yang paling aman ayo? Nah, kegiatan ini paling enak dilakukan di lapangan ya. Karena tidak akan mengganggu orang lain. Nah, sangat bahaya kalau kamu mainkan bola di dalam rumah ya. Bisa mengakibatkan kerugian atau kamu yang akan kena tegur sama orang tuamu ketika bola kena kaca, pecah, bisa jadi guci dan lain-lain sebagainya. Oke. Nah, apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan tersebut? Nah, sebelum kita melakukan kegiatan ini, kegiatan berolahraga, sebaiknya kita melakukan peregangan atau stretching agar otot-otot kita tidak terkejut saat bermain sepak bola. Oke. Nah, ini ada teks, kita baca bersama-sama ya. Selesai membantu mengemas lada, Beni membantu Pak Anto memanen kol. Hasil panen kali ini sangat bagus, bentuknya bulat dan besar. Alhamdulillah Beni, hasil panen kali ini sangat bagus, sahut Pak Anto. Benar sekali Pak, bentuknya sudah seperti bola saja. Saya seperti ingin menendangnya saja. Hahaha. Canda Beni. Ah, bisa saja kamu ini Ben, sahut Pak Anto. Kamu senang bermain bola ya? Tanya Pak Anto. Ya, tentu senang Pak, saya jago menendang, menggiring, dan menerima umpan loh Pak, sahut Beni. Permainan bola memerlukan banyak gerakan seperti berjalan, berlari, menendang, dan melempar. Hampir semua bagian tubuh aktif. Tentu hal ini menguraskan semua organ gerak dalam tubuh, baik itu otot maupun tulang, bekerja dengan baik. Coba kamu amati aktivitasmu sehari-hari. Saat kita berjalan, mengapa kaki kita bisa bergerak? Mengapa juga tangan kita bisa berayun, memegang, dan menggenggam? Ya, kaki dan tangan kita bisa bergerak karena pada kaki dan tangan terdapat tulang dan otot. Tulang dan otot inilah yang bisa menggerakkan tangan dan kaki kita. Tangan dan otot merupakan alat gerak. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, perhatikan ini nak semuanya. Ini namanya kerangka manusia ya. Kerangka di dalam tubuh kita terdapat kerangka ini ya. Nih, karena tubuh kita dibaluti oleh otot sehingga akan nampak lebih menarik. Nah, kamu jangan takut ya melihatnya atau jangan apa. Nah, inilah bentuk kerangka kita. Nah, di bagian atas ini disebut dengan tengkorak di bagian kepala. Lalu nih ada rahang bawah.
Ada tulang selangka dekat bahu, ada tulang belikat, ada tulang dada. Nah, di bagian tangan kita itu juga ada tulang pengumpil dan tulang hasta ya. Ada 2 di bagian tangan kita. Di bagian lalu ada tulang telapak, tulang jari tangan. Di punggung kita ada tulang belakang, tulang panggul ya. Ada tulang paha, tulang tempurung di bagian lutut. Di bagian kaki bawah ada tulang kering dan tulang betis. Tulang pergelangan kaki juga ada di bawah. Nah, itu nanti kamu ingat letaknya di mana-mana, jangan sampai salah ya. Oke. Nah, sekarang perhatikan ini. Tubuh manusia khususnya tangan dan kaki terdiri atas beberapa tulang. Nah, perhatikan gambar rangka tangan dan kaki berikut ini. Coba kenali dan tunjukkan nama-nama tulang tersebut melalui gambar berikut. Nah, di sini ada apa aja? Yo, kita jawab bersama-sama ya. Tulang lengan atas. Nah, ini tulang lengan atas. Oke. Tulang hasta. Oke, ini tulang hasta. Tulang pengumpil, ini tulang pengumpil ya. Oke, kita ganti dulu warna. Nah, lalu tulang telapak tangan ini ya. Nah, kamu harus tahu karena itu termasuk adalah bagian-bagian dari tubuh kita, jangan sampai salah ya. Oke, kita lanjutkan. Tulang kaki pada manusia. Tulang paha. Oke, kamu tunjuk bersama-sama ya. Di tulang paha. Tulang kering. Tulang kering ini bagian yang di depan, ini tulang kering. Tulang betis yang di bagian belakangnya yang tipis ya. Tulang tempurung lutut. Ini tulang tempurung lutut. Oke. Tulang pergelangan kaki ada di bagian bawah sini ya. Tulang telapak kaki ada di bagian telapak kaki. Tulang jari ini yang jari. Oke. Tentunya pastinya kamu tahu itu semua. Nah, tulang-tulang tersebut memiliki banyak manfaatnya, ada gunanya tadi selain sebagai organ gerak. Oke. Kita lanjutkan ya. Nah ini adalah latihan keterampilan. Sebenarnya ini bisa kita lakukan nanti di sekolah. Mudah-mudahan kita cepat kembali ke sekolah ya. Wabah COVID-19 segera mereda. Wabah ini segera hilang dari negara kita. Nah ini oke. Ini tugasmu yang pertama adalah mencari nama tulang. Di tulang lengan itu ada macam-macam tulang. Lalu kamu cari fungsi-fungsinya. Apa sih fungsi-fungsi ini? Nah, kegiatan ini kamu dapat diskusikan bersama abang, kakak, dan orang tuamu di rumah ya. Dan bisa mencari sumber-sumber belajar dari buku lainnya. Oke? Nah, semoga nggak ada masalah ya. Karena semuanya ada pada tubuh kita. Apa sih fungsinya gitu ya. Nah, fungsi organ gerak manusia sangat banyak. Hampir semua aktivitas manusia tidak bisa terlepas dari organ gerak. Bukan hanya dalam sepak bola saja. Coba kamu sebutkan aktivitas manusia yang memanfaatkan kerja organ gerak. Ya, dalam bidang olahraga paling banyak ya. Contohnya saat kita jogging atau berlari-lari kecil, berjalan. Ketika kita makan, kita juga gunakan organ gerak kan. Salah satunya kita gunakan tangan. Oke. Berbagai aktivitas dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya tidak terlepas dari karunia Tuhan yang memberikan kelengkapan dan kesempurnaan fungsi bagian-bagian tubuh kita. Sudahkah kamu bersyukur atas semua itu? Nah, bagaimana caramu bersyukur? Nah, ayo, bagaimana cara kita bersyukur? Ya adalah dengan cara mensyukurinya, menjaga ya. Oke, tetap menjaga makan makanan yang bergizi ya. Oke, sekarang kita baca lagi teks berikutnya ya. Penyandang cacat yang sukses. Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Dia tak memiliki kedua kaki mulai dari pangkal paha. Boleh dibilang tubuhnya hanya separuh. Sebelum menggunakan kursi roda, dia mengayunkan 2 tangan guna menyeret tubuhnya untuk berjalan. Meskipun tubuhnya tak sempurna, sejak kecil Sidik tidak pernah mau merepotkan orang lain.
Ia selalu berusaha melakukan semua aktivitasnya sendiri. Dia juga tidak mau dipapah atau digendong. Saya tidak mau dikasihani orang. Saya ingin sukses bukan karena orang kasihan kepada saya, tetapi karena kerja keras saya, katanya lugas. Setelah bertahun-tahun bekerja di Yayasan Swa Prasidia Purna, tetapi tidak menghasilkan materi berarti, Sidik malah keluar dan mencari pekerjaan lain. Dengan bekal ijazah diplomanya, dia diterima di sebuah perusahaan kontraktor sebagai staf personalia. Tapi belum lama dia bekerja, krisis moneter tahun 1998 menghantam dan perusahaannya terpaksa tutup. Maka dimulailah periode Sidik sebagai pengangguran. Tetapi dia tak mau lama-lama menganggur. Sidik mulai mengikuti berbagai kursus keterampilan yang diadakan oleh Pemda DKI bagi penyandang cacat. Salah satu kursus yang memikat perhatian Sidik ialah kursus membuat kerupuk dari singkong. Modalnya ketika itu sumbangan dari Pemda DKI sebesar 1 juta rupiah. Bersama istrinya, Sidik kemudian memulai usaha membuat kerupuk dari singkong. Dulu belum ada merek, plastik pembungkusnya masih polos, katanya. Pada awal produksi dia memproduksi sekitar 100 bungkus kerupuk berukuran 2 ons dari bahan baku singkong sebanyak 10 kilogram. Namanya juga pertama. Kerupuk dagangan saya baru habis setelah sebulan lebih, katanya mengenang. Namun kini dari hanya mengolah 10 kg singkong, Sidik mengolah sedikitnya 50 sampai 100 kg singkong setiap bulannya. Dia juga memiliki merek lengkap dengan cap di pembungkus produknya. Saya beri nama merek Cek Gurame. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan ikan gurame, tetapi gurame adalah singkatan dari gurih, renyah, enak, katanya tersenyum. Kalau nanti ada uang lebih, merek ini saya mau patenkan. Beruntung ada seorang pengusaha lokal yang melihat kegigihan Sidik dan akhirnya menyumbangkan sebuah sepeda motor untuk operasional usaha. Namanya juga tidak punya kaki. Saya sempat bingung juga bagaimana mengendarainya, tetapi Sidik tak kehilangan akal. Dia mendesain motornya agar tuas persnelingnya dapat dioperasikan dengan tangan. Dengan bantuan tukang las, jadilah motor dengan tongkat besi tambahan yang ditempel di persneling dan injakan rem. Tidak lupa dia juga menempelkan gerobak di sampingnya untuk mengangkut muatan. Motor itu benar-benar membantu mobilitas dan produktivitas usaha saya, ujar Sidik. Saat ini Sidik mengembangkan pemasaran produknya. Setiap hari dia masih berkeliling ke koperasi-koperasi dan atau warung di seluruh pelosok ibu kota. Bahkan saat kabari mewawancarainya, 2 kali telepon selulernya berbunyi dari orang yang meminta agar pasokan kerupuk cap gurame segera dikirim. Kini hasil usahanya, Sidik mengantongi keuntungan berkisar 1-2 juta rupiah per bulan. Meski jumlahnya kecil, apa yang diperbuat Sidik termasuk luar biasa. Dengan keadaan yang terbatas, dia menjadi entrepreneur sejati. Meminjam rumusnya Pak Ciputra, pengusaha dan dosen mata kuliah entrepreneurship, bahwa Indonesia membutuhkan sedikitnya 20% penduduk menjadi entrepreneur. Barulah menjadi negara makmur. Maka Sidik telah memulainya bertahun-tahun lalu. Jelaslah Indonesia membutuhkan orang-orang gigih seperti Sidik. Nah, cerita itu termasuk cerita inspiratif kan? Orang yang berkebutuhan khusus pun mampu beraktivitas layaknya orang normal. Sama seperti karena semuanya anak-anak yang normal, anak-anak yang baik dan harus jadi anak-anak yang mandiri ya. Nah, sini ada tugas kembali menemukan ide pokok. Ada 8 paragraf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Silahkan temukan ide pokoknya untuk tugasmu yang kedua ya. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan ya. Tetap patuhi perintah orang tua dan tetap jangan lupa membantu orang tua di rumah. Membersihkan rumah, membersihkan tempat tidur. Jangan lupa menjaga kebersihan diri dan tubuhmu ya. Jaga otot-ototmu serta tulang-tulangmu, tetap beraktivitas di rumah. Jangan hanya main handphone. Terus handphonenya jangan hanya digunakan untuk bermain game saja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.